Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ambi Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam satu hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga kita akan belajar mengenai makhrij
makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu fikum. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran.
طيب cek cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalatih wa addal amanah wa syafahullahu bihi ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta tahul yaqin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh kali ini alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul, bersilaturahmi, bertolabul ilmi, tilawah secara jama'i, dan mudah-mudahan hadirnya kita di Zoom meeting ini semata-mata hanya ingin mengharap ridho dari Sang Maha Ilahi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah memasuki hari ke-6 dan tentu ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat tiada tara Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan 2 poin nikmat, yakni nikmat kesehatan juga nikmat kesempatan. Banyak orang di luar sana yang Allah berikan sehat tetapi ternyata dia tidak sempat secara waktu dikarenakan sibuk, dikarenakan satu lain hal mereka tidak bisa fokus beribadah seperti kita. Adapun juga yang mempunyai kesempatan yang luar biasa sekali, waktu yang luang sekali, tetapi kondisinya tidak sehat. Ya, seperti halnya saudara-saudara kita yang sedang sakit ya di rumah sakit ataupun dimanapun itu, yang jelas mereka karena kondisi fisik mereka tidak sehat sehingga mereka tidak menikmati ibadah seperti apa yang kemudian kita rasakan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi saya sekitar membaca chat dan alhamdulillah mikrofon saya aman ya, terdengar dari Sabang sampai Merauke. Lalu kemudian juga Bapak Ibu yang baru bergabung, alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban, dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di mana aja nih Bapak Ibu ya, supaya memang kota yang paling banyak hadir di mana sih ya, kita penasaran ya. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kembali One Day One Tartil kita. Oke, dimana sebelumnya bersama Ustadz Syukril ya, atau Ustadz yang mengisi di Odot ini, One Day One Tartil ini sampai dengan Al-Baqarah ya, ayat 225, betul Ibu ya. Betul Ustaz. Betul ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Pokoknya mudah-mudahan ayah bunda semua bisa menyimak ya, ayah bunda semua bisa berta'dim ketika lantunan ayat suci Al-Quran ini dilantunkan seperti itu. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan, mudah-mudahan mikrofonnya tidak bocor ayah bunda ya, mudah-mudahan mikrofonnya tidak bocor supaya lebih fokus lagi kita dalam membaca Al-Qur'annya. Saya buka dulu nih ya. Saya share dulu. Oke, di 225. Berarti sekarang kita start 225 ya. Kemarin kita atau 226. 225. Sekarang 225 Ustaz. Sekarang 225. Taib ya. 225. Oke. Siap ya? Nah, masih ada. Oke, kalau sudah siap kita awali saja insyaallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, baru di ayat 228 ya, yang ada tanda ainnya.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Baru sampai ayat 230. Bagi bagi ayah bunda yang baru bergabung, kita baru ayat 230 dan akan digabungkan, akan dilanjutkan ke ayat 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
Nah, perhatikan. Ketika Bapak Ibu berhenti pada nun yang bertasydid, jangan lupa gunnahnya ditahan sampai 2 harokat gunnah saja. Contohnya, fa'amsikuhun. Cukup ya dengan 3 ketukan. 2 harokat gunnah dengan 3 ketukan saja. Baik. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها. Bunda yang Allah muliakan. Nah, bagi yang masih ingat, ini dibaca berapa harokat, lalu kemudian nama hukumnya apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. 6 harokat. Nah, cara membacanya seperti apa namanya, dan berapa harokat nih ya. Nah, oke, silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
Taib. Dan jawabannya adalah betul sekali, Masya Allah. Mad lazim mutsaqal kalimi. Betul sekali. Yang namanya mad lazim sudah tentu dibaca 5 sampai dengan 6 harokat. Hanya saja ada yang perlu ayah bunda perhatikan pada kalimat mutsaqalnya. Mutsaqal artinya diberatkan. Ya. Ya. Jadi satu kalimat yang bacaannya panjang, lalu kemudian diberatkan ketika ada huruf yang bertasydid. Dan pertemuannya mad tabi'i atau mad asli yang bertemu dengan huruf yang bertasydid itu adalah betul. Namanya mad lazim mutsaqal, ya, mutsaqal kalimi. Oke. Cara membacanya tadi ada mutsaqal, ingat diberatkan. La tudarro. Nah, seperti itu ya. Diberatkan cara membacanya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang tadi saya baca pakai irama apa ya Bunda kira-kira? Ya, pakai makomat apa nih ya? Pakai nama irama apa yang terakhir tadi ya, yang sampai ayat 233 ini? Ros. Ada yang jawab ros, ada yang jawab jiharkah. Oke, ada yang jawab nihawan. Masya Allah, bervariasi sekali ini ya. Alhamdulillah. Oke, kita voting ya. Yang paling banyak menjawabnya kira-kira irama terakhir sampai 233 tadi kira-kira pakai irama apa? Nihawan, Masya Allah ya. Nihawan juga luar biasa ya. Nahawan ya. Jiharkah, oke, masih ada nih poin untuk jiharkah ya. Nihawan ditambah lagi. Masya Allah ya. Terakhir itu membacanya seperti ini ya. Bagi ayah bunda yang baru bergabung, terakhir iramanya seperti ini. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Oke. Ya. Iya, di mute ya. Jawabannya adalah betul, nihawan ya. Yang terakhir tadi nihawan, betul sekali ya. Oke, silahkan. Siapa ayah bunda di sini yang suka dengan irama nahawan atau irama ros atau irama jiharka atau apapun itu? Oke, tulis saya paling suka misalnya irama nahawan. Saya paling suka irama ros. Saya paling suka irama jiharkah. Ya. Oke. Nanti yang paling banyak mungkin mungkin setiap subuh ya. Nah, nanti kita lantunkan ya. Seperti itu. Oke, 233. Tulis dulu di kolom komentar ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya dengan berubah iramanya. Ayat 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر بأنفسهن 4 أشهر بأنفسهن 4 أشهر وعشرا.
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Oke, ada pertanyaan untuk ayah bunda. Nah, ada tanda seperti huruf 5 bahasa Arab ya. Nah, coba siapa yang tahu tanda apa ini dan fungsinya apa kira-kira ya? Nah, kira-kira fungsinya apa ya? Nah, ditulis di kolom komentar ya. Jangan, mohon maaf, jangan membuka mikrofonnya supaya lebih kondusif lagi. Oke, ini ya. Tanda eceng dan fungsinya apa kira-kira ya? Oke, saya lanjutkan. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Oke, saatnya saya baca komentar. Ini surat apa baru nyimak? Surat Al-Baqarah ya, 235. Kita baru sampai 235. Dan kita lihat jawaban paling banyak apa nih ya.
Ah, Oke, tentang irama ternyata banyak sekali yang suka irama nahawan dan irama kurdi, Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah tadi saya sampai ayat 235 tadi saya bayati kurdi ya. Nah, seperti itu. Oke, nanti silahkan saja tulis di kolom komentar sukanya irama apa. Ya, yang paling banyak votingnya berarti ternyata irama itu yang ini ya yang lebih diminati seperti itu. Kemudian tentang tanda ini ya betul sekali tadi saya membaca betul sekali ini bisa juga disebut dengan tanda eceng atau dalam riwayat yang lain. Nah, tadi saya juga menarik nih ada yang menjawab dalam riwayat yang lain ini adalah tanda berhenti atau tanda berakhirnya ayat. Nah, di sini dalam riwayat yang lain ini itu Bapak Ibu yang Allah muliakan ini itu apa? Ada atau berakhirnya ayat seperti itu ya. Betul sekali. Nah, itu dari riwayat yang lain ya, dari riwayat yang lain. Tapi juga boleh ayah bunda berhenti di sini dan ini juga merupakan tanda berhenti ya. Silahkan saja kalau ada tanda eceng berhenti itu lebih baik ya, seperti itu. Oke. 235 ya. Baik. Ayat 235. Oke, kita lanjutkan. 236 kita lanjutkan. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. Oke. Menarik sebentar ya. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dulu nih. Wallaqatumun nisa. Perhatikan di sini ada hukum apa namanya? Ya, di sini ada hukum apa namanya? Dan ketika waqaf atau ketika berhenti, hukum tersebut dibaca berapa harokat? Ya, kalau waqaf seperti tadi yang saya contohkan. Ya. Oke. Nah, biar menjadi ilmu ya untuk semuanya. Soalnya banyak yang masih keliru ya pada saat membaca hukum ini ketika waqaf. Oke, nah, biar tidak keliru, biar jadi ilmu, silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Nanti kita bahas setelah ayatnya selesai. طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, di sini perhatikan idgham, betul sekali idghamnya yang ini ya. Nah, idgham, lam idgham betul sekali ketika kalimat nisanya. Ya, oke. Nah, jawabannya adalah betul sekali mad wajib muttasil dan ingat ketika diwasal atau disambungkan mad wajib muttasil ini dibaca 4 sampai 5 harokat. Ya, atau 4 harokat saja ketika mau dibulatkan.
Ya. Nah, ketika di wakaf, misal ayah bunda berhenti di sini. Entah itu karena kehabisan nafas ataupun misalnya ada tanda wakaf, misalnya ada tanda qola di sini ya. Nah, misalnya ada tanda qola, nah maka membacanya menjadi 5 sampai 6 harokat atau kalau kita bulatkan menjadi 6 harokat saja. Ya. Nah, jadi bukan 2 harokat ya. Apalagi A-nya dibaca nih. An-nisa. Nah, siapa yang masih seperti itu? Oke, soalnya An-nisa A juga ada tuh, Nisa A juga ada. Ya. Nah, cuma bedanya kalau yang dibaca A itu dia yang pertama apa? Yang pertama fathah tain. Nah, seperti ini ya. Kalau yang dibaca A harus ada fathah tanwin. Gimana, Ibu? Ya, ya. Mohon untuk dinonaktifkan mikrofonnya ya. Nah, perhatikan. Jadi, ketika tanda wakaf tadi, ketika ada tanda wakaf atau ibu bapak berhenti karena sesuatu, ya, maka membacanya menjadi 6 harokat saja. Ya. Ya, seperti itu. 6 harokat. Dan tidak boleh dibaca A kalau tidak ada tanda fathah tanwinnya. Ya, seperti itu. Jadi ini 6 harokat. Betul sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat ke 237 ya. 237. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Oke. 238. Ayat 238. Sebentar saya membaca dulu chat ya, yang paling banyak apa nih? Kurdi atau Nehawan atau Ros atau Sika atau apa nih? Nahawan. Oke. Ya, baik. Sementara Nahawan ternyata ya. Sementara Nahawan yang yang ayah ibu suka ya. Alhamdulillah. Oke.
238. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم همنا بالقرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Tidak terasa sudah hampir 1 jam ya, 3 menit lagi kita 1 jam, dan alhamdulillah sampai di ayat 242 di Quran surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, sebelum saya tutup ada beberapa pertanyaan supaya supaya enak ya. Oke. Pertanyaan apa nih ya tadi? Amin wa iyyakum ya. Tadi apa nih? Pertanyaannya untuk syarat dari untuk mengulang ya, untuk mengulang. Oke, taib. Untuk mengulang ketika Bapak Ibu habis nafas ya, misalnya li azwajihinna mata'a, misalnya di sini kan. Li azwajihim mata'a. Nah, idealnya minimal dua kalimat. Satu ya. Kalau ini sih li azwajihim ya. Kalau ini contohnya kita mulainya dari li azwajihim mata'a. Ya, ini idealnya dari sini nih, li azwajihim. Nah, misalnya ilal haul, misalnya dari ilal haul Bapak Ibu habis nafas nih ya. Bapak Ibu habis nafas dari ilal haul ya. Nah, boleh diulang 2 kalimat sebelumnya. Berarti 1, 2. Ilal hauli itu sudah boleh. Dari ilal hauli sudah boleh. Ya. 2 kalimat sebelumnya. Oke, kalau Ibu habis napas. Tapi misalnya kalau Ibu Bapak terkendala dengan nafas, kalau 2 kalimat terus-menerus diulang dan tidak akan maju-maju, tidak apa-apa, tidak usah mengulang lagi juga. Dengan catatan tadi Bapak Ibu ketika sudah ada misalnya pernafasan atau mempunyai riwayat pernapasan yang kronis ya. Nah, ini kan kalau misalnya diulang ya. Misalnya diulang wa yadharuna azwaja. Ketika diulang wa yadharuna azwaja wasiyah sampai sini. Ya diulang berarti dari sini lagi azwaja wasiyat tali akbur habis misalnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pernapasannya seperti tadi, boleh tidak usah diulangi. Ya, boleh tidak usah diulangi karena sekali lagi Al-Qur'an itu untuk memudahkan kita. Tidak mungkin Al-Qur'an itu menyulitkan kita, ya. Tidak mungkin Al-Quran itu untuk dibuat untuk menyulitkan kita. Allah lebih mengetahui. Makanya kenapa Al-Quran itu banyak riwayat Bapak Ibu. Banyak riwayat cara membacanya, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Itu semata-mata untuk memudahkan satu suku, satu ras misalnya kan. Kan beda-beda tuh lidah seseorang itu beda-beda ya. Artinya ya memang seperti itu ya. Makanya kenapa Al-Quran itu banyak riwayat. Karena sekali lagi untuk memudahkan Bapak Ibu semua ya. Itu barangkali jawabannya ya. Jadi idealnya dibaca dua kalimat sebelumnya. Seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah ya. Coba dikasih tanda ya 242 untuk kita one day one tartil ya. One day one tartil di pertemuan besok ya. Itu saja barangkali ayah bunda yang Allah muliakan ya, tetap semangat ya, tetap semangat, kita raih pahala sebanyak-banyaknya, kita gapai ya ridho dan maghfirah Allah, karena saat inilah saatnya yang paling tepat untuk kita menghapus dosa-dosa kita yang sudah banyak sekali ayah bunda ya. Dan alhamdulillah bayangkan tadi kita mulai dari ayat 225 misalnya kan sampai dengan ayat tadi, berapa huruf yang kemudian kita baca, berapa huruf yang kita simak tadi, dan satu hurufnya ingat satu kebaikan. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hitung saja ayah bunda ya berapa ayat yang tadi kita baca. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk ayah bunda yang sudah luar biasa senantiasa setia menyimak program One Day One
tartil ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan ayah bunda semua, rizkinya selalu dilancarkan dan segala urusannya pun dimudahkan oleh Allah supaya kita senantiasa selalu bisa berkumpul bersama-sama seperti ini lagi ya. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Gilang Pradana dan kru sobat ngaji yang bertugas, mohon maaf dan ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semangat. Terima kasih. Sama-sama ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.